Oke, halo semuanya, selamat sore. Nah, sekarang perkenalkan nama aku Tobing, aku berasal dari IELTS Global. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kebetulan beliau adalah salah satu representatif dari universitas di UK. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, nih saya persilakan dulu buat kakak yang cantik di sini. Siapa namanya, Kak? Halo semuanya, aku Luisa dari Coventry University. Jadi Coventry itu adalah salah satu universitas modern yang ada di UK. Oke, wah maksudnya universitas modern maksudnya bentuknya atau bagaimana ada ini Oke, bedanya nggak? nah sebenarnya gini, untuk rinciannya, jadi kalau misalkan universitas di UK itu ada dua tipe. Satu itu Russell Group, satu itu Modern University. Yang membedakan kita itu, kita punya public dua-duanya. Tapi yang membedakan adalah cara kita belajar. Jadi yang pertama kalau Russell itu lebih fokusnya untuk research. Sedangkan kita Modern University, kita lebih fokusnya belajarnya itu lebih praktikal, artinya belajarnya lebih banyak project, case dari company. Jadi once student graduate dari Coventry University, mereka akan ready to work gitu. Jadi pelajaran yang dipelajari di Coventry itu mudah diaplikasikan ke dunia kerja mereka. Gitu. Wah, menarik banget ya kalau kayak itu. Jadi memang kalau kita bisa bilang ini ya, jadi memang modern university itu lebih ke arah praktikal gitu ya. Iya, betul. Oh, that's nice gitu. Mungkin teman-teman yang nggak suka duduk lama-lama di kelas gitu, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihannya. Bener ya Kak? Iya, Ya? betul. Oke, nah ini kan tadi sempet sudah opening ya terkait Coventry. Nah, boleh nggak dijelasin lebih lanjut Coventry University itu kayak gimana? Terus mungkin ada beberapa student sebenarnya sudah pernah dengar ya, tapi memang tadi ya sudah di-mention apa sih bedanya public university sama modern university, kemudian Coventry masuknya di apa. Nah, itu bisa dijelasin lanjut boleh kayak mungkin ke arah S1-nya atau S2-nya gitu. Oke, nah untuk mungkin lokasinya dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau Coventry ini lokasinya di UK-nya itu kita di tengah. Jadi kita sekitar 1 jam dari London, 20 menit dari Birmingham. Jadi Coventry University sendiri sebenarnya berasal dari nama kota kita sendiri, yaitu Coventry. Nah sebenarnya untuk Coventry kita punya 2 kampus. Satu itu di London campus dan main campus kita adalah di Coventry. Gitu. Nah, untuk S2, S1, S3 kita punya. Nah, kalau anak S1 kita durasi kuliahnya itu 3 tahun untuk semua jurusan. Nah, atau teman-teman bisa juga ambil 4 tahun. Apa itu bedanya gitu ya? Nah, kalau 3 tahun itu full belajar, kalau 4 tahun itu 1 tahun magang, 3 tahun kuliah gitu. Kalau S2 1 tahun aja gitu. Cuman ada beberapa jurusan yang ada 2 tahun. Jadi kayak arsitek gitu. itu kita 2 tahun gitu. Oh, kalau arsitek gitu berarti tetap harus ada ini ya tambahan apa ya bahasanya ya dokumen seperti itu. Oke, iya. Nah, untuk persyaratannya kita untuk yang berbasis desain atau art itu biasa kita memang perlu portfolio. Portfolio itu lebih ke arah hasil karya kamu sebelum kamu mau masuk universitas kita. Jadi bisa juga dari hasil karya sekolah atau waktu di kuliah itu bisa. Sesuai dengan jurusan yang mau kamu tuju. Contoh kalau arsitek berarti kita perlu portfolio yang lebih ke arah kayak perspektif kayak gitu, bangunan. Jadi harus menunjukkan kalau memang kalian tertarik ke sana. Oh, oke. Nah, ini ngomong-ngomong program nih, apa sih program favorit nih yang biasa mungkin terutama anak-anak Indonesia ya gitu, yang biasa apply entah mungkin dari S1 atau S2 gitu mungkin. Oke, nah untuk program favorit kita yang pasti anak Indonesia masih banyak bisnis. Nah, bisnis kita juga banyak banget. Kita ada dari International Business Management, Digital Marketing, Accounting, Finance, Banking, Sports Management. Terus yang kedua kita itu ada di engineering. Jadi engineering ini termasuk computer science. Terus engineeringnya kita punya mechanical engineering, kita punya aerospace engineering, kita punya automotive engineering. Nah terus selanjutnya itu ke desain gitu. Desain kita juga banyak. Untuk kita ada dari animation, game design, automotive and transport design, graphic design, product, fashion, dan lain-lain. Jadi banyak banget jurusan kita yang jadi kita tiap tahun akan mengevaluasi jurusan kita dan kurikulum kita. Apakah menjawab dari kebutuhan company atau enggak gitu. That's why kita sangat praktikal gitu. Oh, jadi memang tetap ada ini ya, sesuai kebutuhan juga ya? Iya, Benar? sesuai kebutuhan pasar gitu.
Wah itu menarik sih sebenarnya, apalagi praktikal gitu Iya, ya. betul. Oke, nah ngomong-ngomong tadi masalah program student gitu, sebenarnya banyak nggak sih student dari Indonesia yang ke Coventry? Ya Oke. jumlahnya lah kira-kira. Kita punya student Indonesia dari S1 sampai S3 itu sekitar 140 student yang lagi studi di Coventry. Nah, sebenarnya kota Coventry sendiri ini kita tuh kota pelajar, dan kita sekarang juga selain ada student-student yang belajar, kita juga banyak anak-anak Indonesia yang sudah settle di sana. Jadi udah punya keluarga, udah kerja di sana. Jadi kayak kalau misalkan student-studentnya kangen masakan Indonesia dan mereka nggak bisa masaknya gitu ya, mereka biasa suka open PO orang-orang anak-anak yang udah settle down di situ gitu. Oh enak banget ya, itu malah jadi ini ya jasa ini titip makanan yang ada Iya, ya. Iya bener ya. betul. Apalagi kangen ya masakan Iya Indonesia betul. gitu. Kayak Padang kan nggak semua orang bisa masak kan. Nah, Nah ini itu bisa bener. dari Sabang sampai Merauke dia bisa masak. Wah enak banget nih. Nah sambil kuliah sambil bisa icip-icip nih teman-teman ya. Kan bener ya. Iya betul betul. Nah tadi kan ngomong-ngomong sempat mention terkait portfolio untuk anak-anak desain. Jadi sebenarnya untuk berkas apa aja sih yang perlu disiapkan mungkin untuk teman-teman entah mungkin dari S1 dan S2 gitu. Oke, nah mungkin aku start dari S1 dulu ya. Boleh. Untuk anak S1, kita terima anak-anak dari national curriculum, which is berarti teman-teman gak perlu itu ikut foundation lagi, ikut A-level lagi, ikut IB lagi, itu tidak perlu selama dengan rata-rata rapot 80 di SMA kalian dan dengan sesuai jurusan yang nanti dituju. Contoh nih, kalian pengen ambilnya engineering, berarti kita butuhnya dari jurusan IPA. Kayak gitu. Nah, terus kita juga perlu personal statement. Jadi kayak kenapa mau pilih Coventry, kenapa pilih jurusan di Coventry kayak gitu. Nah, setelah itu kita butuh surat rekomendasi dari guru-guru kalian. Gurunya itu nggak perlu yang kayak harus Capsek, enggak, atau guru BK nggak perlu. Cukup guru yang mengenal kalian lebih dalam, jadi lebih personal. Betul, kayak gitu. betul. Nah, terus aku perlu IELTS juga. IELTS-nya 6,0, gak boleh ada skor di bawah 5,5. Sama portfolio yang tadi Kak Tobi bilang, kalau misalkan kalian ngambil jurusannya desain atau misalkan musik, itu butuh portfolio biasanya. Betul. Selanjutnya itu S2. Kalau S2 kita perlu transkrip sama ijazah. Rata-ratanya itu sekitar 2,8. Oke. Nah terus kalau S2 itu kita lebih karena kuliahnya ini cuma 1 tahun nih, jadi kita rata-rata minta anak-anak itu jurusannya linear. Jadi kalau misalkan kalian nih dari engineering, ya pilihannya bisa ke engineering, atau misalkan yang kita bisa terima semua itu international business management kita gitu. Nah itu terus kita butuh IELTS juga. IELTS itu 6,5, nggak boleh ada skor di bawah 5,5. Lalu kita perlu juga surat rekomendasi dari dosen kampus ya, berarti dari kampus yang kamu lulus. Terus kalau kalian MBA, pilihan MBA bener. itu butuh pengalaman kerja 2 tahun kalau yang di main campus kita. Nah, main campus kita itu perlu 2 reference letter, 1 dari tempat kuliah, 1 lagi dari tempat kerja. Nah, tapi kalau anak kalian nih baru lulus kuliah tapi pengen MBA, kita juga punya London campus yang nggak perlu pengalaman kerja. Gitu. Jadi bisa langsung kalian lulus S1 langsung lanjut S2 MBA itu bisa. Nah, terus untuk requirement-nya kita tetap butuh personal statement ya. Kayak kenapa pilih Coventry sama kayak S1 kenapa pilih jurusan yang di Coventry, begitu. Kurang lebih requirement-nya. Wah, ternyata tetap ya, maksudnya personal statement itu tetap dipakai ya, betul. Nah, ini kita tadi kan national curriculum bisa langsung direct, jadi selama nilainya tadi 80, kemudian yang untuk S2 yang 2,8, asalkan pokoknya IELTS requirement-nya semuanya sudah terpenuhi. Nah, ngomong-ngomong IELTS nih, ini kan sebenarnya di Indonesia ada international curriculum juga kan. Bagaimana kalau misalnya nilai mereka belum meet requirement, entah S1 atau S2 misalnya. Berarti memang harus ambil yang kita bilang pathway atau pre-master begitu kah? Oke, nah kalau misalkan ternyata English requirement yang nggak mencukupi, kita itu ada namanya pre-sessional English, which is kayak belajar bahasa Inggris dulu sebelum course-nya mulai. Itu bisa 5-15 minggu. Tapi kalau misalkan studentnya kurangnya masih sedikit ya,
Aku saranin sih kita punya namanya Coventry University English Test. Oke. Jadi itu lebih ke arah internal test kita, yang dimana nanti student akan tes online di rumah mereka masing-masing. Itu untuk ngetes bahasa Inggris ya. Jadi Iya, tesnya mirip oke. IELTS. Kalau misalkan itu udah pass, nggak perlu lagi ambil kayak pre-sessional English atau foundation atau yang lain-lain gitu. Jadi selama memenuhi itu kita bisa menggantikan IELTS-nya. Wah, ini enak banget nih. Jadi teman-teman nggak perlu kesusahan yang harus menunggu sampai berbulan-bulan. Jadi boleh nih cara Iya. yang ini nih. Oh, tapi untuk IELTS dan PTE-nya, apakah itu harus akademik or UKVI? Oke, kita perlu akademik saja. Kecuali kalau misalkan kalian itu ngambil pre-sessional English, nah itu kita butuh yang UKVI. Oh, oke. Berarti kalau misalnya untuk daftar bachelor or Yang master, biasa, iya. akademik semua. Akademik Oke. biasa. Oh, tuh. Karena kan memang mungkin teman-teman belum tahu ya, ada beberapa untuk UK kan IELTS or PT-nya harus UKVI. tapi untuk Coventry Kita bisa bisa yang langsung akademik. akademik. Ya. Enak banget nih. Kayaknya mungkin aku aja yang daftar ya. Boleh. Loh. Intake-nya Januari, Mei, September ya. Nah, tuh dicatat intake-nya Januari, Mei, September. Jadi aku juga cari catatan di sini. Oke. Ini kita udah ini ya membahas tentang entry requirement-nya, kemudian berapa banyak sih Indonesian student, dan ini sebenarnya mudah banget sih buat teman-teman yang memang apalagi anak-anak yang sukanya lebih ke arah praktikal gitu. Nah, ini yang paling utama biasanya orang tua yang suka tanya. Berapa sih tuition fee-nya rata-rata di sana? Oke, kalau tuition fee kita itu range-nya kalau S1 dari 16.800 pound sampai 19.850. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 340 juta sampai 400 juta. Jadi tergantung jurusan studentnya. Oke. Gitu. Jadi walaupun kurs kita mahal, sebenarnya tuition fee kita itu masih termasuk affordable dibandingkan western country ya. Betul. Nah, terus kita kalau S2 itu dari sekitar 17.000 sampai 22.000. Kalau 22.000 itu biasa MBA. Oh, oke, MBA Nah, betul. kalau aku lihat sih rata-rata 20.000 uang sekolah kita itu sekitar 400 juta per satu tahun. Satu Kan tahun. satu tahun aja kuliahnya. Oh, Gitu. Dan living cost di kota Coventry itu sekitar 20 juta per bulan. Per bulan. Jadi kalau misalkan per tahun itu investnya sekitar 640 juta. Oh, lah, lumayan banget tuh. Iya, kecuali kalau misalkan di London. London kan ya beda ya. Oh, Itu iya. kali 2. Nah, kalau London 40 juta per bulan. Berarti setahunnya berarti 480 itu baru living cost saja. Oh, oke. Gitu. Ya, tapi sepertinya kalau untuk S2 1 tahun sebenarnya Masih worth it. worth it dan affordable ya mungkin Iya, ya. betul masih worth it banget. Dan terlebih kalau UK ini kan kita punya graduate visa. Oke. Nah, graduate visa kita ini gak terlepas kamu hanya 1 tahun kuliah di Coventry, 2 tahun, 3 tahun, ini student-student eligible. Jadi after graduate dari Coventry bisa apply graduate visa dan dapat 2 tahun. Gitu. Lumayan ya, hitungannya kayak balik modal ya jatuhnya. Mencari modal. Oh, mencari modal, baik. Tapi itu sangat worth it sih dengan mungkin yang S2 terutama kuliahnya 1 tahun, kemudian ini tadi ada graduate visa, Iya. 2 tahun ya itu Betul, sebenarnya betul. worth it untuk experience sama studinya di sana juga ya. Betul, karena kan kalau setahu aku di western country yang lain minimal 2 tahun tuh. Betul. Memang misalkan nih, tapi living costnya murah Kak, tapi mau semurah apapun kali 2 loh. Ya, gitu. bener. Bener banget. Nah, ini karena kita udah membahas tuition fee nih. Nah, ini pertanyaan selain itu dari parents biasanya nih. Ada nggak ya partial scholarship buat international student terutama Indonesia? Oke, kita punya partial scholarship itu untuk anak-anak yang khusus mau join di bulan September 2025. Kita ada potongan 2.500 untuk anak S2. Oke. Ya, dan itu syaratnya itu selama masih memenuhi requirement-nya kita yang aku sebutkan di awal, di tengah itu bisa masuk, maksudnya bisa dapat eligible. Nah, untuk yang undergraduate itu kan kuliah 3 tahun tuh. Iya, bener. Tahun pertama dapat 2.000, tahun kedua dapat 1.000, tahun ketiga dapat 1.000. Jadi total sebenarnya dapat scholarship 4.000. 4.000. Oke, lumayan gitu. ya. Jadi kurang lebih kalau dapat potongan partial scholarship yang S1 yang tadi ya anggaplah up to 4.000 ya. Ya pembagiannya seperti itu ya, Iya, bukan yang di depan kayak gitu Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini catatan ya mungkin buat
parent sama student juga ya dicatat, bukan di depan. Nah ini kan biasa ada yang miss di situ Iya, kan. betul. Lumayan nih buat teman-teman mungkin yang mau coba, ini adalah salah satu university yang worth it juga ya, praktikal juga karena Betul. sesuai kebutuhan dan Iya. dievaluasi juga kurikulumnya. Betul. Oke. Nah, last but not least. Nah, ini nih yang paling gongnya. What makes Coventry University different from other university in the UK? Nah, Oke. Nah, jadi mungkin aku mau highlight karena kita itu sangat peduli akan employability student kita gitu. Jadi walaupun maksudnya student-student kan pada carinya, Kak saya mau rankingnya sekian. Nah kita gak mengejar ranking karena kalau ranking itu lebih ke research. Nah kita lebih ke arah studentnya after graduate tuh mereka tahu mau ngapain nih gitu. Jadi kita sangat peduli sama studentnya. Jadi contohnya nih kita punya talent team di mana itu career support kita. Jadi mereka itu buat job fair besar 2 kali. Terus yang mini job fair gitu ya. Di setiap fakultas itu ada pasti setiap bulannya. Jadi itu sangat kita sangat peduli akan student kita itu after graduate tuh ya mereka menjadi manusia yang seutuhnya lah ya istilahnya bener, seperti itu gitu. Jadi even after graduate nanti worst case-nya student gak dapet kerja atau misalkan mereka lost in track, mereka itu sebenarnya up to 3 tahun dari kelulusan mereka masih bisa ke kampus kita nih untuk tanya what's wrong with them gitu. oke, Kayak bener. dari CV-nya dievaluasi, dari apa namanya interviewnya dievaluasi. Terus kalau misalkan dia punya apa namanya kayak saya mau bikin bisnis nih, nah itu juga bisa welcome banget untuk datang ke kampus. Dan talent team kita ini kelebihannya itu kita punya di setiap faculty. Jadi kan kita untuk kampus kita itu cukup besar. Oke. Jadi nggak student tuh nggak harus ke gedung A semua untuk cari si career support ini, tapi bener-bener. mereka bisa datang ke gedung mereka di lantai 1 biasanya itu udah ada talent team yang mereka bisa datang walk in untuk konsul. Gitu. Jadi masing-masing gedung sudah ada gitu ya? Iya, gitu sih. Dan apa namanya solidaritas untuk dari kita punya perkumpulan pelajar Indonesia kita sendiri yang which is menurut aku ini mereka solid gitu. Jadi mereka akan ngajak student-student untuk keliling kota Coventry, bikin game-game biar kenal satu sama lain, terus collaborate sama PPI yang lain, kayak main badminton, buka bersama bareng, terus kayak jadi panitia pemilihan pemilu kemarin. Betul. Kayak gitu. Jadi sangat solid gitu. Maksudnya kalau misalkan di luar, mungkin hal ini di Indonesia terlihat simpel karena di Indonesia kita solid. Bener. Tapi kalau di luar negeri itu berbeda. Beda banget ya. Bener. Hal kecil seperti ini adalah hal yang berharga karena adaptasi itu sangat sulit sih, apalagi kalau di luar kayak misalkan dari cuaca kan berbeda banget karena kita ngerasa dingin di Indonesia biasa AC, kalau di sana mostly dingin. Terus kayak makanan di sini, makanan di mana-mana pinggir jalan enak. Di sini tuh kalau di luar negeri tuh biasa, apalagi bukan non Asia ya, itu non micin gitu. Jadi, iya, bener. Wah nggak ada micin itu bener-bener. Jadi bisa aja nggak cocok gitu. Terus malah lagi makanannya kan lumayan mahal kan. Bener banget lagi itu. Waduh, iya lagi. Bener-bener. Wah, jadi itu yang membedakan Coventry dengan yang lain. Dan memang apa ya namanya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di luar itu berbeda teman-teman sama di Indonesia ya. Bukan masalah kalau di sini memang solid, tapi kalau di luar negeri itu sudah berbeda ininya. Lebih individualis. Betul. Cuman mereka biasa lebih profesional. Yes, itu benar sekali. Nah, sebelum kita tutup hari ini, Kak Luisa ada yang mau ini nggak supaya teman-teman biar mau datang gini tuh ke Coventry gitu. Jadi biar aku mau ini gimana nih caranya Kak gitu. Mungkin kalau aku sendiri sih aku nggak mau memaksa setiap student datang ke Coventry, nggak mau. Karena nanti tiba-tiba aku diminta pertanggungjawaban, kan nggak lucu. Ya itu benar sih. Jadi jangan deh. Ya, kalian itu harus mengikuti passion kalian. Kalian harus tahu apa yang kalian butuhkan pada saat nanti kalian lulus. Apakah kalian ingin menjadi researcher, atau kalian pengen cepet balik modal, atau kalian pengen koneksi kayak gitu. Jadi itu yang harus kalian cari tahu dulu kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian tahu saya tuh tipenya bukan suka yang baca research, bener,
saya lebih sukanya practical project based. Nah itu bisa Coventry karena kita kan sangat praktikal. Tapi kalau misalkan enggak kok, saya emang mau research kok, ya saya nggak akan melarang kalian untuk ke yang Russell Group gitu, karena ya kalian harus tahu what you need in the future. Tapi ya yang pasti kalau Coventry kita lebih fokusnya kita memperhatikan future kalian dan apa yang dibutuhkan sama mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Ya itu benar banget sih. Aku sih sepakat ya dengan Kak Luisa. Jadi follow your passion. Jadi jangan hanya ikut-ikut atau FOMO gitu ya. Iya. Kan benar ya. Iya betul. Betul banget, beasiswa juga banyak ya. Tapi kan ada reason kenapa teman-teman mau kuliah di luar gitu. Betul. Tapi kalau memang nggak suka teori nih aku Kak, maunya yang praktikal, yang bisa langsung terjun ke lapangan. Coventry is the one here. Oke, mungkin aku mau tambahin juga. Boleh. Jangan cuma passion aja. Maksudnya kalian harus tahu kapasitas. Harus Harus mengikuti dong. Itu bener sih. Jadi sejalan. Kalau misalkan passionate A tapi ternyata bakatnya B kan itu beda lagi. Ya, jadi banyak banget maksudnya mungkin sekarang masih terjadi ya. Maksudnya ya kayak Toby bilang dia ambil FOMO ya. Iya, itu. Contohnya kemarin aku punya student aktuarial. Aktuarial atau computer science. Ujung-ujungnya jadi marketing. Maksudnya kan jadi a waste beda kan? Ya. Jadi benar. Ya, jadi kan mungkin ya kenapa aku highlight ini karena kalian nanti kuliah tuh nggak cuman 1 bulan 2 bulan, tapi 1 tahun sampai 3 tahun. Jangan sampai you waste your time, you waste your money. Ya time is yang paling penting sih. Betul. Oke teman-teman. Nah ini sudah habis pertanyaannya. Tapi ya memang habis, tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Aku berterima kasih buat Kak Luisa sudah hadir dan berceritalah dengan kita supaya teman-teman tahulah bedanya public dan modern university apa, Coventry itu apa, dan lokasinya di mana itu paling utama ya. Jangan sampai Coventry di mana ya. Nah, bingung lagi nih. Oke. Terima kasih Kak Luisa dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perbincangan kita sore ini. Aku akhiri podcastnya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.